Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih tentang rukun-rukun salat yang berhubungan dengan bacaan. Nanti karena ada rukun-rukun yang berhubungan dengan gerakan. Nah, kita sudah sampai pada rukun yang selanjutnya tentang membaca Al-Fatihah, termasuk qiraatul basmalah, tentang membaca basmalah. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan tentang al-isti'adatu qabla al-qiraah, yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, sesudah kita membaca doa iftitah, maka kita akan membaca Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah itu ada ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bagaimana pendapat ulama tentang ta'awudz itu? Yang pertama adalah dhahaba jumhur ulama ila istihbabil al-isti'adati qabla al-qiraah. Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama sunnah membaca ta'awudz itu qabla al-qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awudz. Sebelum membaca basmalah itu juga membaca ta'awudz. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Nah, cuma ulama yang mayoritas itu yang mengatakan bahwa disunnahkan membaca ta'awudz itu, nanti akan berbeda apakah ta'awudz itu dibaca dalam setiap rakaat, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah, apakah dibaca dalam setiap rakaat atau cuma satu kali pada rakaat yang pertama. Faqala Asy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin ikhtarahu Ibnu Taimiyah wa Safa al-Mardawi biqaulihi wa wal asah dalilan tustahabbu al-isti'adatu fi kulli rak'atin. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, artinya kalau dalam satu riwayat berarti ada riwayat Imam Ahmad yang lain, itu dikatakan bahwa disunnahkan membaca ta'awudz di setiap rakaat. Setiap rakaat. Jadi setiap mau membaca Al-Fatihah, maka membaca ta'awudz dulu. Kalau 4 rakaat berarti ada 4 ta'awudz dibaca. Kalau ada 3 rakaat berarti 3 kali membaca ta'awudz. Artinya dalam setiap rakaat itu membaca ta'awudz. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad fil masyhur. Tadi menurut Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Jadi Imam Ahmad itu kan tadi juga ada pada pendapat yang pertama, tapi pendapat yang kedua ini pendapatnya Imam Ahmad, mazhab Ahmad bin Hanbal, dari yang masyhur, ya. Yang masyhur dari pendapat mazhab Ahmad itu yaitu tustahabbu al-isti'adatu fi awwali rak'atin. Jadi disunnahkan membaca ta'awudz itu di awal rakaat saja.
Sehingga kalau ada 4 rakaat, maka ta'awud yang dibaca itu pada rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak perlu membaca ta'awud lagi. Jadi yang disunnahkan itu hanya pada rakaat yang pertama saja. Itu menurut Abu Hanifah ya, menurut Abu Hanifah. Nah ini mayoritas ulama intinya bahwa mereka mensunnahkan untuk membaca ta'awud. Cuma permasalahannya apakah ta'awud itu dibaca dalam setiap rakaat atau satu kali saja. Nah, cuma kalau Abu Hanifah ya satu kali saja. Atau pendapat Imam Ahmad yang masyhur ya satu kali saja di rakaat yang pertama. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal dalam riwayat yang lain itu dalam setiap rakaat membaca ta'awud. Selanjutnya pendapat Maliki wa dhahaba Malikun wa dhahaba Malikun ila karahatil al-isti'adati qabla al-qira'ah fi shalah. Jadi menurut mazhab Malik itu makruh membaca ta'awud sebelum qiraah, sebelum membaca ayat fi shalah di dalam salat. Artinya kalau begitu membaca Al-Fatihah sebelum dibacakan ta'awud itu makruh kalau Imam Malik. Sehingga lebih baik ditinggalkan katanya Imam Malik daripada kita melakukan sesuatu yang makruh gitu. Jadi tidak usah ta'awud. Nanti Imam Malik itu pendapatnya juga basmalah juga tidak usah, bukan dipelankan kalau Imam Malik. Kalau Imam Malik itu bukan dipelankan basmalah. Basmalah itu memang tidak perlu membaca basmalah. Kalau Imam Malik. Nah kalau basmalah saja enggak, maka Imam Malik itu ta'awud itu lebih-lebih. Jadi tidak perlu membaca ta'awud. Yang ketiga pendapat yang ketiga, wa dhahaba Ibnu Hazm ila faradiyatil isti'adati qabla al-qira'ah fi shalah. Nah, menurut Ibnu Hazm ini termasuk mazhabnya Dzahiri. Ini membaca ta'awud itu sebelum qiraah di dalam salat itu fardu. Jadi wajib ya. Wajib membaca ta'awud itu. Nah kalau seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi ta'awud itu kalau menurut Ibnu Hazm ya harus dibaca. Bukan sunnah, tapi wajib. Nah itu pendapat ulama tentang ta'awud. Nah kenapa mereka berbeda pendapat? Pertama adalah kenapa jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan dibaca sunnah membaca ta'awud itu dasarnya ayat Al-Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, maka meminta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah itu, jadi perintahnya itu. Nah pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Nah ini dipegang oleh Ibnu Hazm. Sehingga kalau perintah itu pada dasarnya wajib, maka berpegang pada ayat itu, membaca ta'awud sebelum qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah itu wajib, bukan sunnah. Tetapi mayoritas ulama mengatakan, kenapa mereka bersepakat untuk mengatakan sunnah? Karena memang Nabi itu kadang meninggalkan ta'awud itu, sehingga karena ada hadis yang mengatakan Nabi meninggalkan itu, maka mereka lalu berpegang, berarti ada perintah tentang ta'awud, tapi kadang Nabi meninggalkan, sehingga makna hukumnya adalah itu sunnah bukan wajib. Nah,
Kalau wajib tentu Nabi tidak akan pernah meninggalkan. Nah, itulah lalu dimaknai oleh ulama, mayoritas ulama sebagai sunnah saja. Dalam kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah itu dijelaskan kenapa mayoritas ulama itu mensunnahkan, karena dalilnya adalah perintah itu dialihkan menjadi sunnah karena Nabi itu kadang meninggalkan, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi itu membuka salat itu dengan takbir. Sesudah takbir dia langsung qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya itu. Dan membaca Al-Fatihah. Jadi takbir, sesudah takbir langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ila akhir ayat itu. Dan seterusnya itu. Nah, itu tanpa membaca ta'awudz. Nah, itu dasarnya jumhur. Itu dasarnya juga Ibnu Hazm. Bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik itu mengatakan bahwa memang Nabi itu tidak membaca, memang katanya Imam Malik tidak membaca ta'awudz itu. Jadi Nabi kalau sudah seperti hadis tadi lah, kalau sudah masuk sholat dia bertakbir, sesudah itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat ta'awudz di situ. Sehingga Imam Malik mengatakan makruh untuk membaca kalimat itu. Karena memang Nabi tidak mencontohkan. Jadi dalam hadis itu banyak hadis yang menjelaskan pendapat Imam Malik itu. Misalnya lalu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi itu dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka itu memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada ta'awudznya. Begitu juga tadi riwayat Aisyah itu seperti itu. Nah itu jadikan dasar oleh Imam Malik untuk tidak ada ta'awudz, sehingga tidak perlu ta'awudz. Tapi mayoritas ulama mengatakan ya sebelum membaca Al-Fatihah maka membaca ta'awudz dulu. Baca ta'awudz dulu baik pada rakaat pertama atau rakaat kedua kalau subuh, rakaat pertama, kedua dan ketiga kalau maghrib. Kalau yang 4 rakaat berarti 4 kali, yaitu rakaat pertama baca ta'awudz, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat yang keempat. Nah selanjutnya adalah tentang dikeraskan atau tidaknya. Sebelum itu tentang min siyaqit ta'awudz, bentuk ta'awudz itu. Pertama itu kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dalilnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz yang pertama itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat dari 3 imam. Yang kedua itu adalah ta'awudz yang berbunyi a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Yang ketiga
yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi agak panjang. Yang nampaknya jarang yang menggunakan yang ketiga ini, paling pada yang kedua ini ya. Yang paling banyak itu yang pertama tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kadang ada yang menggunakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Itu ketiga-tiganya bisa digunakan, tapi yang paling masyhur itu yang pertama itu tadi. Dan para ahli qira, para ahli qiraat itu juga bermacam-macam. Kalau qiraatnya Abi Amr dan qiraatnya Asim itu mengatakan, termasuk qiraatnya Ibnu Katsir mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau qiraatnya Hafiz itu a'udzubillahil azimis samiil alim minasyaiton, itu saja. Tidak ar-rajimnya tidak dibaca. Tapi kalau riwayat qiraatnya Nafi itu termasuk qiraatnya Al-Kasani, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha was-samiul alim. Dan terakhir qiraatnya Hamzah, asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Itu semuanya ta'awud itu. Semuanya ta'awud. Ini para ahli qiraah ya. Ahli qiraah itu yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu macam-macam ta'awud. Yang selanjutnya tentang al-jahru bil isti'adati. Apakah ta'awud itu dikeraskan atau dipelankan? Subuh misalnya, subuh atau maghrib atau isya. Ya kalau asar dengan duhur kan jelas sir ya, sir artinya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Nah sekarang kalau salat-salat yang maghrib ya, yang jelas-jelas dikeraskan bacaannya, maka itu ulama berbeda. Fadhahabal jumhur ila annahu la yujharu biha. Yang pertama menurut mayoritas ulama itu tidak dikeraskan. Marwiyun an Ibni Umar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Jadi sekalipun maghrib misalnya, maghrib lalu mau membaca at-ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, maka tidak boleh dikeraskan. Jadi tidak boleh dikeraskan. Ta'awudnya pelan-pelan, terus basmalah pelan-pelan, terus setelah itu Al-Fatihah. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu an al-jahru biha. Menurut Abu Hurairah ya dikeraskan sehingga kalau ada salat maghrib ya ta'awudnya dikeraskan, dibaca keras, sama dengan bacaan Al-Fatihah dikeraskan menurut Abu Hurairah. Wa qala Ibnu Abi Laili, sedangkan pendapat yang ketiga, Abi Laili mengatakan al-jahru wal israru sawaun. Jadi mengeraskan atau tidak mengeraskan atau melirihkan itu ya sama saja. Artinya sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Ya dikeraskan ya tidak apa-apa, tidak dikeraskan ya tidak apa-apa itu. Tidak ada larangan itu artinya. Boleh-boleh saja itu. Nah, itu terkait dengan ta'awud. Ta'awud, tetapi ulama mayoritas ulama mengatakan bahwa itu sunnah saja ya, sunnah saja. Artinya kecuali Ibnu Hazm tadi yang mengatakan wajib. Sehingga orang meninggalkan ta'awud misalnya lupa ya sudah tidak usah baca artinya karena sunnah saja. Nah sekarang kita basmalah. Basmalah. Ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraah fi shalah. Nah ulama itu berbeda pendapat tentang pendapat apakah bismillah itu dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak?
Ini belum kita bicara nanti ketika mayoritas ulama mengatakan dibaca, nanti dibaca itu apakah dikeraskan, apa dipelankan, apa dilirihkan. Pertama, famana dzalika malikun fi sholatil maktubah jahran kana aw sirran la fi istiftahi ummil Qur'an wala fi ghairiha minas suwar wa jaza dzalika fin nafilah. Jadi menurut Imam Malik itu dilarang untuk membaca basmalah di dalam sholat maktubah, baik dikeraskan atau disirkan atau dipelankan. Jadi tidak dibaca. Baik itu di dalam Ummil Quran, Imam Al-Fatihah, juga di selain Ummil Quran, yaitu surat-surat yang lain, itu juga tidak dibaca. Tetapi Imam Malik mengatakan wa ajaza dzalika fin nafilah, tetapi boleh kalau itu salat sunnah. Kalau salat sunnah boleh. Jadi dengan demikian maka kalau mazhab Maliki ya tidak membaca, bukan membaca pelan, memang tidak membaca. Tidak membaca Al-Fatihah memang. Tidak membaca basmalah, bukan Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Jadi tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah itu. Imam Malik. Nah, tetapi lalu Imam Malik itu tidak mengatakan bahwa ketika sekarang ada orang yang membaca basmalah itu fala tabtul salatuhu, itu tidak batal salatnya. Misalnya ada orang mazhab Maliki dia kok membaca basmalah, padahal dia sudah menganut pendapat bahwa membaca basmalah itu tidak perlu, tidak usah membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba dia membaca, maka itu tetap tidak batal. Berbanding terbalik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i karena mengatakan wajib membaca, ketika tidak membaca ya batal salatnya. Batal salatnya kalau Imam Syafi'i. Nah, itu pendapat yang pertama Imam Malik. Wa qala asy-Syafi'i yaqra'uha wala budda fil jahri jahran wa fis sirri sarran. Jadi kalau Imam Syafi'i ya wajib membaca basmalah itu ketika membaca Al-Fatihah. Baik itu dijaharkan, ketika dijaharkan kalau Imam Syafi'i, ketika dikeraskan ya dikeraskan. Artinya ketika maghrib, isya, subuh itu dikeraskan. Ketika sir, duhur, asar ya disirkan. Tetapi intinya bahwa menurut mazhab Syafi'i ya wajib dibaca. Wajib dibaca. Yang keras ya dikeraskan, yang lirih ya dilirihkan. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad yaqra'uha istihbaban ma umil Qur'an fi kulli rak'atin sirran. Nah, kalau menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri serta Imam Ahmad, membaca basmalah itu sunnah saja dan dibaca secara sir, dibaca secara sir, tidak dikeraskan. Artinya bahwa Al-Fatihah tetap basmalah tetap dibaca ketika membaca Al-Fatihah, cuma itu disirkan. Artinya tidak dikeraskan. Nah, ada 3 pendapat terkait dengan dijaharkan apa tidak, dikeraskan apa tidak. Yang pertama, inna sunnata al-israr biha. Yang pertama, yang sunnah itu kalau membaca basmalah adalah disirkan, tidak dikeraskan. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, artinya tetap membaca basmalah tetapi tidak dikeraskan. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ya dikeraskan.
inna sunnata al jahru biha. Jadi menurut Imam Syafi'i wa bihi qala Syafi'i. Jadi baca basmalah itu dikeraskan ketika bacaannya itu keras. Pendapat yang ketiga, waqila yukhayyaru bainahuma. Disilahkan dipilihkan, jadi boleh memilih antara keduanya. Antara boleh mengeraskan, boleh enggak. Ini pendapatnya Ibnu Abi Laili. Ibnu Abi Laili termasuk di dalamnya adalah Ibnu Hazm. Jadi bacaan-bacaan itu terkait dengan basmalah ya ada tiga pendapat, yaitu boleh sunnah dipelankan, dibaca tapi dipelankan. Artinya kalau lalu dikeraskan itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berarti tidak dapat kesunnahan. Tidak dapat kesunnahan. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnahnya itu ya dikeraskan, dikeraskan. Tapi kalau Imam Malik justru makruh kalau dibaca. Kalau dibaca makruh, sehingga tidak perlu dilakukan. Nah, apa dasarnya Imam Malik? Tadi sudah disampaikan. Dasarnya Imam Malik itu adalah dia mengatakan bahwa Nabi itu anan nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar. Jadi Nabi, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu kanu yaftatihu as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mereka itu yaftatihuna as-salata, memulai salat itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga tidak membaca basmalah, tidak membaca ta'awudz. Tidak ada ta'awudz, tidak ada basmalah. Begitu juga hadis Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi itu, kata Siti Aisyah itu, memulai salat itu dengan takbir, jadi Allahu Akbar, sesudah Allahu Akbar lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada basmalahnya itu. Begitu juga ada hadis yang masyhur yang sering kita dengar riwayat Imam Muslim, yaitu qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa saya membagi, kata Allah itu, salat itu pada dua bagian, yaitu antara aku dan hambaku, pada dua bagian. Untuk hambaku ketika dia memohon, ketika dia meminta. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab dengan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kan dimulainya pakai alhamdu, tidak ada basmalahnya, kata Imam Malik. Berarti basmalah itu tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Katanya Imam Malik begitu. Jadi tidak perlu membaca basmalah. Itu pendapatnya Imam Malik berdasarkan hadis-hadis itu. Nah, bagi yang mengatakan itu tetap membaca, itu berdasarkan hadis shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Saya itu, katanya salah seorang sahabat mengatakan bahwa saya pernah salat di belakang Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu membaca Al-Fatihah. Hadis Ummi Salamah mengatakan annan nabiyya qara'a fis salati bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan walhamdulillahi rabbil alamin ayataini. Jadi kata Ummi Salamah, Nabi itu membaca di dalam salat bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan, dan dihitung sebagai satu ayat.
kemudian barulah walhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadisnya ada. Jadi memang ya kedua-duanya meskipun berbeda ya sama-sama ada dalilnya dan sama-sama dipegang sebagai dasar. Nah, itu terkait dengan ta'awud dengan basmalah. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Ya. Ya, biar dia yang lain. Kalau tadi ta'awud itu kan ada 3 macam. Ya. Yang dibaca Nabi itu yang mana? Ya. Yang pertama kan yang mungkin kita sering pakai itu ya yang masyhur yang umum itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi boleh ya pakai itu ya enggak apa-apa gitu. Artinya atau misalnya mau dipakai semua ya enggak apa-apa. Hari Senin ya pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hari Selasa misalnya pakai ya. Jadi tiga-tiganya boleh dipakai. Boleh tidak? Tiga-tiganya boleh dipakai. Tadi bukan hanya 3 sebenarnya kalau menurut para ahli qiraat. Jadi ada 4 tadi 4. Tapi kalau yang pendapat ulama itu tadi ada 3 ya, ada 3. Tiga-tiganya misalnya dipakai ya boleh, dipakai boleh. Gitu. Nah, yang dibaca Nabi yang mana? Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Termasuk juga yang kedua itu ya juga pernah dibaca. Atau yang ketiga misalnya. Yang ketiga itu pernah dibaca Nabi juga. Yang ketiga itu a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu pernah dibaca Nabi juga. Dalam hadis riwayat Abu Daud wa Tirmidzi itu Nabi pernah membaca itu. Jadi tiga-tiganya pernah dibaca Nabi. Jadi artinya boleh dibaca kita ya, karena Nabi juga pernah membaca itu. Jadi bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya kadang karena kita itu dapatnya bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya itu saja. Tapi ketiga-tiganya pernah dilakukan oleh Nabi. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.